Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini kita akan melihat proses uji coba menjalankan lokomotif uap dan gerbong penumpang di jalur lintas pabrik gula Semboro. Namun ini posisi mati teman-teman ya untuk lokomotif uapnya. Lokomotif uap nomor 15, lokomotif uap Malet. Dikawal oleh dua lokomotif Hokuriku yang berada di depan dan di belakang. Uji coba ini dilakukan karena beberapa hari lagi akan ada kegiatan semacam mengeluarkan beberapa lokomotif uap teman-teman. Ya, semacam parade lokomotif lah. Namun sekelas lokomotif pabrik gula. Inilah kondisi lokomotif uap Malet nomor 15 buatan Orange dan Koppel. Lokomotif uap Malet ini jalan terakhir tahun 2017. Waktu itu jalan sendiri ya. Maksudnya tanpa ditarik lokomotif diesel. Terlihat teman-teman ya, memiliki 4 pasang roda berpenggerak, 2 pasang roda bagian depan dengan mesin sendiri, rodanya di luar bogi, dan 2 pasang roda di bogi belakang yang posisinya di dalam. Banyak jerami nyangkut teman-teman. Uji coba menjalankan lokomotif uap di lintas terhalang jerami.
hingga membuat gerbong tangki air anjlok dan miring barusan. Ya, ini jalur double track lepas Desa Rejo Agung menuju Desa Pondok Jeruk. Oke, pengait antara gerbong tangki air dengan lokomotif uap dilepas untuk mengevakuasi gerbong tangki yang anjlok ini. Karena diapit persawahan teman-teman jalur double track ini, jadi mungkin habis ada kegiatan panen, jadi banyak jerami yang menutupi jalur lori. Ini kabin lokomotif uap nomor 15 buatan tahun 1926. Nah, ini part untuk pelumas teman-teman, untuk lubrikasi piston. Saat masa aktifnya ada pipa yang keluar dari bagian depan ini menuju ke dua piston belakang. Untuk dua piston depan tidak ada. Memang saat lokomotif nomor 15 aktif ini tidak ada pelumasan untuk piston depan. Mungkin dilumasi secara manual ya, mungkin. Oke, kereta akan melewati jembatan Pondok Jeruk ini. Jadi uji coba kali ini informasinya sampai perempatan Pondok Jeruk, perempatan yang ada sinyal tebengnya. 3 lokomotif diesel Kuriku di depan dan di belakang, lalu lokomotif uap di tengah dan gerbong penumpang juga. Nah, seperti inilah kondisi gerbong penumpang yang lebih besar. Karena Pabrik Gula Semboro memiliki 2 gerbong penumpang yang masih bisa digunakan, teman-teman. Yaitu ini, gerbong penumpang besar berwarna putih kuning, dan gerbong penumpang yang lebih kecil berwarna putih merah.
ya melewati Diamond Crossing teman-teman. Mumpung keretanya masih berhenti, para pekerja masih istirahat, kita bisa mereview lebih dekat. Ya, ini berhenti tepat di Diamond Crossing Pondok Jeruk yang ada sinyal tebengnya ini. Diamond Crossing Pondok Jeruk ada dua teman-teman. Ada lagi Diamond Crossing di arah barat sana, tanpa sinyal tebeng kalau yang itu. Lokomotif uap nomor 15 dan lokomotif uap nomor 29 pabrik gula Semboro, keduanya terakhir beroperasi tahun 2017. Pergantian tahun antara 2016 ke 2017 itulah. Saya juga charter waktu itu, awal tahun 2017. Saat itu kebijakan dari pimpinan tidak lagi ada aktivitas wisata. Lalu juga ada berbarengan dengan pandemi, jadi kedua lokomotif uap ini terbengkalai beberapa tahun, dan seperti inilah kondisi untuk lokomotif uap nomor 15. Sudah parah, banyak part yang lepas. Kalau untuk lokomotif uap nomor 29 masih mending lah, harapan bisa dijalankan masih ada. Info dari beberapa pekerja di bagian dok loko pabrik gula, untuk lokomotif nomor 15 ini dahulu sempat diperbaiki total atau diganti total untuk pipa api atau pipa lampetnya ini. Malah lokomotif uap nomor 29 yang belum sempat diperbaiki total untuk pipa apinya. Nah, ini untuk pipa blower dari luar boiler. Jadi aliran pipa uap untuk menggerakkan roda ini bermula dari steam dome pipa pengaliran tekanan uap. Nah, ini tuas ke bagian kabin. Jadi bila tuas ditarik, uap akan dialirkan ke piston belakang bagian kanan dan piston belakang bagian kiri. Nah, ini ya, masuk ke piston belakang. Lalu dikeluarkan melalui pipa di bagian dalam bogi. Nah, itu untuk dialirkan ke piston depan, bercabang menjadi dua, ke piston kanan depan dan ke piston kiri depan. Pipa buangan uap untuk menggerakkan roda disalurkan ke smoke box ini. Pipa air di samping kanan boiler sudah lepas. Lalu pipa aliran uap dari steam dome udah lepas. Nah, pipa di sisi kiri steam dome juga sudah lepas. Nah, ini dinamo uap teman-teman, untuk mengubah uap menjadi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau untuk bogi depan rodanya berada di luar, untuk bogi belakang rodanya berada di dalam. Jadi untuk dua pasang roda belakang ini tidak tampak rodanya. Dan dahulu di sini ini untuk part pompa air, untuk menyedot air dari gerbong tender air yang di belakang, disedot untuk dimasukkan ke boiler. Namun sudah dilepas. Ini tuas-tuas pompa air yang di area kabin.
Nah, ini untuk pemompa pelumas ke piston belakang. Kalau piston depan, setahu saya waktu aktif itu sudah tidak ada pipa pelumasnya. Mungkin dilumasi secara manual ya, mungkin. Nah, ini uapnya disalurkan ke ini. Nah, dari sini dipompa ke piston. Dahulu ini ada pipa kecil ke arah piston. Gelas juga masih ada. Lalu ini bagian dalam fireboxnya. Ini juga sudah lepas. Ada lubang-lubang ini. Ini juga sudah dilepas. Ini untuk memasukkan pelumas. Ini tuas untuk pompa kiri. Lepas juga. Harusnya ada kunciannya di sini. Nah, seperti ini ada kunciannya. Ini untuk tuas pompa kanan. Nah, ini keran untuk membuka uap ke blower yang mengarah ke smoke box. Ini juga sudah hilang. Ya, seperti itulah. Manometer. Ini untuk tuas rem, namun sudah tidak berfungsi karena part rem yang berada di roda sudah dilepas. Ya, tidak ada pipa untuk pelumas. Nah, ini teman-teman, dilumasi secara manual. Untuk pipa pelumas ke piston belakang di sini harusnya, namun sudah dilepas. Biar sampean sing gede ngelakok niki, Pak. Karo Pak Paidi, karo Pak Salim. Pak Paidi. Terakhir Mbak Amin ya, sampai ya. Oke, akan melewati perempatan rel Diamond Crossing. Jadi inilah kondisi masinis saat menjalankan lokomotif uap nomor 15 ini. Di lokomotif diesel Hokuriku nomor 11 bersama Mas Angga, Mas Ari, dan Mas Fendi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kegiatan uji coba menjalankan lokomotif uap nomor 15 beserta gerbong penumpang yang ditarik oleh lokomotif diesel. Persiapan untuk acara parade lokomotif beberapa minggu lagi yang diselenggarakan oleh komunitas IRPS. Jadi lokomotif uap ini sudah berdiam kurang lebih 8 tahun di dalam depo lokomotif. Jadi harus diuji coba jalan terlebih dahulu. Walaupun nantinya pada acara tersebut lokomotif uap ini hanya dijalankan dalam kondisi dingin, namun ini merupakan momen yang menarik. Oke, saya sudahi video ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.